Oke, perkenalkan nama saya Rustaman dari kelompok sistem reproduksi bagian 1. Yang pertama ada reproduksi pria, perempuan, gejala, hormon, dan gametogenesis maksud saya, definisi dan prosesnya bagaimana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penis. Bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan. Yang pertama, penis itu berasal dari bahasa Latin yang artinya ekor atau palus. Selanjutnya ada organ reproduksi internal, ada testis, epididymis, pons deferens, saluran ejakulasi, uretra, dan lain-lain. Ada kelenjar aksesoris atau vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan ada organ reproduksi eksternal yaitu penis dan struktum. Langsung saja yang pertama, struktum. Apa sih struktum? Struktum adalah alat yang digunakan untuk membungkus testis. Letak struktum yaitu di antara penis dan juga anus. Ini penis dan ini juga anus. Selanjutnya ada testis. Testis disebut juga buah akar yang merupakan organ kecil dengan diameter 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dibanding dengan suhu tubuh. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis maksud saya yaitu apabila dilihat epididymis ini mirip dengan huruf C. Nih epididymis tuh huruf C ya kawan. Selanjutnya ada pons deferens. Di sini ya. Di sini pons deferens yaitu sebuah tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Pons deferens membentang dari epididymis ke uretra. Nih. Ya, pons deferens. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Ini kita masih membahas tentang reproduksi pria. Pons deferens maksud saya vesicula seminalis yaitu atau kandung mani, sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Jadi ini adalah makanan untuk spermanya sendiri. Selanjutnya kelenjar bulburetar. Di sini aja ada atau enggak ya? Oh ternyata tidak ada bung, yaitu atau kelenjar Cooper. Nah ini kelenjar Cooper nih. Nih ya yang bintik ini yaitu sepasang kelenjar kecil eksotrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Kelenjar Cooper terletak di belakang samping posterior lateral bagian uretra yang bermembran di dasar penis. Kelenjar Cooper sendiri cairan praejakulasi atau cairan praseminal yaitu cairan transparan. Jadi ini menghasilkan cairan transparan yang tidak berwarna kental yang dikeluarkan uretra ketika terjadi peningkatan hasrat seksual. Selanjutnya ada penis sendiri. Ini penis, ini bagian batangnya. Ada glans penis, corona, nervus, corpora, cavernosa, cavernos artery, dorsal vein, uretra, dan spongy body. Ini seperti pipa-pipa ya, yang mengantarkan sperma untuk keluar gitu. Selanjutnya ada uretra nih, uretra ini berarti nih yaitu merupakan saluran sperma dan urin. Uretra juga berfungsi sebagai membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis nih. Jadi ini itu adalah saluran dari kantung kemih. Ini uretra di sini, uretra maksud saya. Ini saluran kencing juga ke sini dan sama seperti saluran sperma juga yang akan dikeluarkan. Nih ya fungsi-fungsinya saya sudah merangkum. Ada testis, struktum, tubulus seminiferus, sel intersal, sel centrali, penis, vas deferens, ductus epididymis, kantong sperma. Saya sudah merangkumnya. Yaitu yang pertama ada testis, struktum, tubulus seminiferus, sel interstisial, sel centralin, penis, vas deferens, ductus epididymis, kantong sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Ini ya ada juga ini ada fungsi-fungsinya, ada menghasilkan sel dan hormon. Tadi yang saya katakan, kantong yang di dalamnya terdapat testis, ini struktum tadi. Dan fungsinya yaitu sebagai mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi sperma juga butuh
yang namanya suhu untuk tetap hidup dan menghasilkan kualitas yang baik tentunya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Asifa. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada di sistem reproduksi pria. Yang pertama ada gonor atau kencing nanah, yaitu gejala pada perempuan, keluar nanah yang berasal dari vagina dan saluran urin gitu, bermasalah saat kelahiran dan proses melahiran. Itu sangat bahaya sekali tentunya. Yang kedua yaitu ada sifilis dan klamidia pada laki-laki. Seperti untuk yang sifilis, raja singa atau itu sifilis itu bisa disebut raja singa, seperti halnya gonor, tidak tampak gejala 70% perempuan dan 10% pada laki-laki. Ingat ya, perempuan juga bermasalah pada saat kehamilan, tuh akibatnya akan mengefek ke sana. Untuk ininya sendiri, laki-laki itu bermasalah kebersihan ketika ingin kotor itu. Jadi harus bersih, menjaga kebersihan alat vitalnya. Ada juga herpes dan candidias, keputihan nih biasanya terdampak pada umumnya itu ibu-ibu ya. Kalau masih anak-anak sih jarang yang namanya keputihan. Ada prostatitis nih, prostat pada uretra biasanya pada pria tuh. Dapat penyebabnya Escherichia coli. Maksud saya Escherichia coli maupun bukan bakteri. Selanjutnya ada hormon kelamin laki-laki dan hormon kelamin wanita. Yang pertama ada pada pria itu testosteron yang memacu pembentukan dan pematangan sperma. Testosteron sendiri bisa menumbuhkan beberapa daya seksual yang tinggi pada pria. Selanjutnya ada androgen, mengatur perkembangan seksual sekunder pada pria. Jadi pria itu secara seksual sendiri sangat tinggi dibanding dengan wanita karena ada hormon androgen. Yang ini saya mendapatkan beberapa sumber tuh. Sebelum ke lebih lanjut kepada yang B ini, kalian tahu nggak sih apa itu hormon? Jadi hormon adalah pembawa pesan yang menggerakkan sel dengan sel lain atau antar kelompok sel. Jadi saling membawa pesan nih yang menggerakkan sel dengan sel atau antara kelompok sel dengan kelompok sel. Oke, sudah tahu kan definisi hormon? Selanjutnya hormon testiskular, yaitu atau tadi bisa disebut testosteron juga yang ini ya. Diferensiasi saluran kelamin pada janin, menstimulasi penurunan testis ke dalam struktum tadi, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan dan memelihara ciri-ciri seks sekunder pada usia pubertas. Seperti saya ini yaitu suara menjadi besar, dada menjadi membidang gitu. Itu merupakan akibat dari atau fungsi dari hormon testosteron sendiri. Yang kedua ada hormon sifofilis. Maksud saya sifofisis, yaitu follicle stimulation hormone FSH, yaitu berperan dalam spermatogenesis yang akan disampaikan oleh Asifa Fitihartanti, dan luteinizing hormone LH atau LH bisa ya disebut juga LH, merangsang perkembangan interstisial di testis untuk berkembang dan menyereksikan testosteron. Oke, yang selanjutnya hormon hipotalamus atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH, atau merangsang juga hipofisis mengeluarkan LH, dan FSH mengatur mekanisme umpan balik
negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Selanjutnya pada wanita itu ada estrogen menstimulasi pembentukan dan pematangan ovum. Ya, jadi pada pria itu sangat berpengaruh sekali testosteron, sedangkan pada wanita itu sangat berpengaruh estrogen. Jadi pada pria juga ada estrogen, cuman tidak berpengaruh. Sedangkan pada wanita juga ada hormon testosteron, tapi tidak banyak dan tidak sangat berpengaruh. Jadi berpengaruh itu adalah estrogen. Jadi memacu perkembangan seksual sekunder wanita dan mengatur siklus ovulasi. Ini pematangan sel telur, ya, memacu perkembangan seksual sekunder wanita, seperti suara melengking gitu. Terus mengatur siklus ovulasi. Selanjutnya progesteron ini juga sangat untuk menebalkan atau penebalan dinding rahim. Masih anak-anak itu dindingnya masih tipis, karena itu dia menjadi dewasa pada masa pubertas. Ini juga sangat berpengaruh terhadap dinding rahim. Yang selanjutnya prolaktin, yaitu memelihara kelenjar susu atau merangsang produksi air susu. Jadi bagi ibu-ibu sendiri yang sudah mempunyai anak, jadi merangsang produksi air susunya itu dilakukan oleh prolaktin. Selanjutnya ada oksitosin, merangsang kontraksi rahim, menstimulasi pengeluaran air susu. Jadi selain prolaktin, yaitu ada juga oksitosin juga. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjut oleh Saudari Asifa Fitri Hartanti. Terima kasih. Ini ya yang belum dibahas akan dilanjutkan oleh Saudari Asifa Fitri Hartanti. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Fitri Hartanti. Saya dari perwakilan kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia, khususnya pada wanita. Nah, kita ngobrolnya sambil santai-santai aja, kita nikmatin. Karena saya juga sebenarnya belum terlalu paham gitu, tapi ya saya mencoba menjelaskan kepada kalian, semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Oke, yang pertama itu aku akan menjelaskan mengenai alat reproduksinya, dan yang kedua adalah kelainan pada sistem reproduksi, dan yang ketiga adalah gametogenesis. Oke, yang pertama dulu yaitu mengenai alat reproduksi. Alat reproduksi wanita itu ada 4. Yang pertama ada ovarium atau yang disebut dengan indung telur. Yang kedua ada tuba fallopi, biasanya disebut dengan oviduk. Dan yang ketiga adalah uterus. Ini tuh kalau uterus itu biasanya disebutnya dinding rahim. Dan yang keempat adalah vagina. Oke, berarti yang pertama ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau yang ovarium, ini tuh organ penghasil sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Apa itu hormon estrogen? Hormon estrogen ini berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi halus, suara menjadi lebih tinggi, timbulnya payudara, pinggang membesar, atau biasanya disebutnya dengan pinggul. Nah, jadi keempat ciri-ciri tersebut ini bisa timbul akibat hormon estrogen. Nah, biasanya seorang wanita ini memproduksi sel telur atau ovum pada masa puber sampai dewasa, sekitar umur 12 sampai 50 tahun. Nah, ketika sudah di usia 50 tahun ini jarang bisa memproduksi sel telur. Ini biasanya ditandai dengan berhentinya menstruasi. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, menopause itu apa ya? Menopause itu berhentinya menstruasi. Nah, yang kedua ada tuba fallopi atau yang disebut dengan oviduk. Tuba fallopi ini adalah saluran telur tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu peristiwa peleburan gamet jantan sperma dan gamet betina atau sel telur. Lanjut, yang ketiga ada uterus atau yang disebut dengan dinding rahim. Ini adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Nah, di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim, ada pada bagian depan rahim dan menonjol ke dalam vagina.
Ini untuk memproduksi cairan atau yang biasa disebut dengan mukus. Nah, pada waktu ovulasi, mukus menjadi banyak elastis dan licin untuk membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Lalu, saluran yang tebal ini akan menipis pada saat persalinan dimulai. Jadi saluran yang tebal tadi akan menipis ketika kita mau persalinan gitu. Nah, di dalam rahim ini juga terdapat lapisan endometrium atau tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lalu yang keempat, ada vagina, yaitu lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran. Jadi vagina itu bisa menjadi tempat ketika proses kelahiran. Dan yang kedua adalah tempat keluarnya darah menstruasi. Jadi kalau misalkan kita lagi menstruasi kan, kenapa kok darahnya bisa keluar? Ini lewat mana gitu. Jadi lewatnya vagina. Dan yang ketiga adalah tempat masuknya sperma. Oke, itu adalah alat reproduksi pada wanita. Lalu alat reproduksi wanita ini juga bisa mempunyai kelainan. Di sini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama ada vaginitis, di mana kondisi yang mempengaruhi infeksi dikarenakan bakteri, jamur, dan parasit. Lalu yang kedua ada kanker ovarium, yaitu berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil di dalam rahim. Dan yang ketiga ada kanker serviks, karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Nah, itu dia 3 contoh kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada vaginitis, yang kedua ada kanker ovarium, dan yang ketiga kanker serviks. Oke, dan yang ketiga kita masuk ke gametogenesis. Nah, gametogenesis ini adalah pembentukan sel kelamin pada wanita. Ini biasanya disebut dengan oogenesis. Nah, dalam pembentukan gametogenesis ini ada 3 tahap. Yang pertama ada penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Yang pertama dulu ya, yaitu tentang penggandaan adalah ini tuh terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Nah, itu dia 3 contoh kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada vaginitis, yang kedua ada kanker ovarium, dan yang ketiga kanker serviks. Oke, dan yang ketiga kita masuk ke gametogenesis. Nah, gametogenesis ini adalah pembentukan sel kelamin pada wanita. Ini biasanya disebut dengan oogenesis. Nah, dalam pembentukan gametogenesis ini ada 3 tahap. Yang pertama ada penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Yang pertama dulu ya, yaitu tentang penggandaan adalah ini tuh terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan ini terjadi di janin ketika masih dalam kandungan. Dan yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Ini terjadi pada ovarium bayi. Jadi ketika di tahap pertumbuhan ini terjadi pada saat bayi ya. Dan yang ketiga ada tahap pematangan. Di mana tahap pematangan ini dimulai ketika pada masa puber dan terjadi pertumbuhan hormonal dan tubuh pada anak perempuan. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya tadi kita membahas tentang alat reproduksi, yang kedua kelainan pada sistem reproduksi wanita, dan yang ketiga adalah pembentukan gametogenesis. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaklumi ya. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mau menyimak dan mau mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.